Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat menyaksikan kembali video saya, Maulida Rahmah, dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari, Banjarmasin. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia dan alam. Mata kuliah integrasi ilmu. Baiklah, tanpa basa-basi kesana kesini yang sangat banyak, langsung saja saya membahas pengertian integrasi ilmu terlebih dahulu. Integrasi ilmu adalah upaya penggabungan atau gabungan ilmu agama dan ilmu umum. Integrasi ilmu juga merupakan upaya menyatukan antara wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Integrasi ilmu ini lahir di latar belakangi oleh adanya dikotomi ilmu. Dengan demikian, maka terwujudlah ilmu yang integral. Hal ini dilakukan dengan tanpa mengesampingkan peranan Tuhan di dunia ataupun mengucilkan manusia sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pembahasan integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia, dan alam. Awal mula munculnya integrasi keilmuan dilatar belakangi oleh adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu umum dan ilmu agama. Padahal, pada realitanya, Islam tidak mengenal dan mengetahui adanya dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Sebab dikotomi bertentangan dengan Islam yang visinya tauhid, yang tidak mengenal pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Ilmu pengetahuan tidak hanya mengajarkan yang ada, yang dalam hal ini disebut netral, namun juga mengarahkan yang ada. Dengan demikian, bagaimana mempergunakan hakikat alam semesta ini dan hukum-hukumnya, serta temuan ilmu pengetahuan ke arah kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, integrasi ilmu dan agama tidak dapat dilakukan secara formalitas dengan memberikan justifikasi ayat-ayat Al-Quran pada setiap penemuan ilmu pengetahuan, atau hanya dengan menghubungkan ayat-ayat Allah dengan ilmu pengetahuan yang sudah lama dikaji dan diterapkan manusia dalam tatanan kehidupan di alam jagat raya ini. Sumber normatif mengenai landasan keilmuan Islam yakni tertuang di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa surah Al-Hajj ayat 70 tadi memuat penjelasan mengenai keterangan tentang ilmu Allah yang meliputi apa-apa yang ada di bumi dan di langit. Eksistensi manusia pada mulanya tidak mengetahui apa-apa, dan Allah yang telah mengajarkannya sehingga memiliki pengetahuan. Artinya, manusia pada mulanya berada dalam kebodohan, lalu berada dalam penuh keberkahan karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ini semua semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait pembahasan aksiologi, ilmu yang berasal dari Tuhan harus digunakan untuk mengabdi kepadanya. Aksiologi berkaitan dengan tujuan dari pengembangan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan masyarakat. Di Barat, persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran yang berbeda. Yang pertama, kelompok yang menyatakan bebas nilai, lepas apa yang disebut baik dan buruk. Sedangkan kelompok yang kedua menyatakan bahwa ilmu ini tidak bebas nilai.
Jadi, memahami eksistensi yang hakiki pada alam dan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Karena dengan itu, ilmu pengetahuan akan mengantarkan manusia pada peningkatan iman. Oleh karena itu, ilmu harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan malah digunakan untuk kepentingan golongan atau bahkan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang berkembang sedemikian pesatnya dan semuanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pada hakikatnya ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Secara epistemologi, ilmu dapat dicari melalui dengan dua cara, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat qauliyah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayat kauniyah seperti tentang alam semesta. Sedangkan secara aksiologi, ilmu yang berasal dari Tuhan harus digunakan untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana dalam Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya, dari ayat di atas kita tahu bahwa tujuan manusia diciptakan dan dihidupkan di alam semesta ini hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang dibebani dengan syariat adalah dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Mereka dibebani dengan syariat untuk diberi hukuman dan balasan berupa syurga dan neraka. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.